Sebelum kita ngaji pada pagi hari ini, memenuhi rutinitas tiap Kamis sore, Kamis pagi, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bahwasanya kita bisa hadir di pengajian pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, segala bukan tidak satu hal apapun juga. Marilah semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, kenikmatan yang zahir maupun yang batin, kenikmatan yang kelihatan maupun tidak kelihatan, kita syukuri dengan kita gunakan amal dan beribadah yang untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Moga senantiasa kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat dan kita menjadi orang yang dekat dengan Rasul. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, tidak terasa kita hari ini sudah pada penghujung bulan itu Muharram yang terakhir, gitu. Bulan Muharram yang terakhir, bulan yang oleh Allah dimuliakan oleh Allah, yaitu kebaikan yang dilakukan pada bulan-bulan Muharram itu lebih baik daripada bulan-bulan di luar bulan Muharram. Demikian dosa yang dilakukan pada bulan Muharram itu lebih berat dosanya daripada dosa yang dilakukan di bulan Muharram. Saat ini kita berada di awal, itu berada di awal bulan Syawal. Sesuai dengan istilahnya, Syawal itu siforun, itu maknanya kosong. Kosong, bisa sofron itu asfaru itu maknanya kekuning-kuningan. Di sana Arab itu kalau bulan Syawal itu menjelang bulan Syawal itu tumbuhan itu daunnya mengumi. Dan besok kalau sudah Syawal habis, Rabiul Awal itu bulan semi yang pertama, terus Rabiul Tsani bulan semi yang kedua. Begitu. Bulan Syawal itu seperti juga bulan-bulan yang lain. Tidak seperti anggapan orang kita Indonesia sebagian itu mengatakan bulan Syawal itu bulan nafas, bulan kalau santri maknani bulan bilahi, Waktu Syawal itu ada yang memberikan makna sifru minal khair, kosong dari kebaikan. Sehingga ada yang mengatakan bahwa bulan Syawal itu bulan nahas, itu bulan nahas itu. Walaupun hadisnya itu dhaif, bahwa tidak hanya bulan Syawal saja, setiap bulan di akhir bulan untuk hari Rabu itu dikatakan itu hari nahas, gitu. Tapi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif gitu. Hadisnya mengatakan akhiru arbi'a'a fisyahri yauman nahsin mustamirin. Akhir bulan setiap hari Rabu akhir bulan, jadi bulan apa saja kalau menurut hadis ini dhaif, tapi itu yang nahsin mustamirin, bulan hari nahas, hari itu hari tidak baik. Orang Jawa namanya dino nas, itu nahas, tapi orang Jawa namanya dino nas, hari nahas itu yang terus menerus. Berarti untuk hari Rabu setiap bulan menurut hadis ini
terakhir itu juga dikatakan Rebu Kasan, Bumbu mengalami Rebu Kasan, Rebu Kasan. Walaupun hadisnya boleh, tapi banyak orang yang mempercayai. Sebenarnya tidak harus dipercayai, tidak harus. Karena apa? Datangnya hilali itu bukan karena datangnya bulan, datangnya kebaikan bukan datangnya bulan, tapi yang menciptakan kebaikan dan keburukan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak diperkenankan seseorang mempercayai bulan atau Neptu gitu. Orang Jawa ngarani Neptu gitu. Neptu itu hitungan pasaran dan bulan gitu. Paling pon pagi kliwon pagi itu Senin Selasa itu dihitung jumlahnya Neptunya gitu. Jadi juga kadang-kadang untuk meramal apa ini hari seseorang, hari lahirnya tanggal sekian berarti orangnya punya karakter begini, itu seperti zodiak, seperti apa itu bintang-bintang itu dan bintang itu. Nah itu bergora. Saya itu terus terang bintangnya Gemini, katanya orangnya cerdas pak. Itu cerdas borak makanya. Saya katanya itu bintangnya Gemini, saya itu katanya orangnya cerdas, tapi serba keraguan katanya. Untuk melangkah katanya serba ragu, bener borak. Nah, ono trik-trik yang saya kadang-kadang ragu antara dia dan tidak. Jadi, tapi katanya Gemini itu orangnya cerdas. Itu, ya muka-muka yang cerdas benar saya ini. Jadi yang intinya apa? Kita setiap hari itu bulan-bulan tertentu, hari-hari tertentu, apapun juga namanya hari dan tanggalnya, itu kita untuk siap diri datangnya musibah. Artinya apa? Musibah yang terbesar untuk diri kita itu adalah hari-hari yang tidak bisa kita gunakan untuk kebaikan. Makanya pokok masalah orang itu tidak baik, jatuh, celaka, itu tidak bisa menggunakan hari-hari baik. Suatu saat digunakan kesempatan untuk baik. Makanya ada ayat yang biasa dipakai oleh majelisnya Imam Syafi'i itu setiap pulang itu baca wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Supaya apa? Supaya setelah kita meninggalkan majelis yang dalam keadaan kebaikan, kita pulang juga masih bisa menggunakan waktu-waktu untuk berbuat baik. Jadi tidak hanya pada majelis itu saat kumpul, tapi kita pulang tetap melakukan kebaikan. Seperti daripada ayat itu, demi masa wal asri innal insana, sesungguhnya seluruh manusia tidak pandang tua muda, laki-laki perempuan, itu lafi husrin, pasti dalam keadaan rugi. Yang tidak rugi innal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tiga ini syarat seorang tidak menjadi rugi baik dunia akhirat, harus pasti menggunakan ini. Waktu-waktu kita gunakan aman untuk senantiasa beriman. Orang beriman kepada Allah bagaimana? Orang yang beriman kepada Allah, orang yang bisa membawa aman di dirinya sendiri, juga membawa aman kepada orang lain. Artinya semua yang ada pada diri kita adalah amanah. Aman kepada orang lain. Kita jangan sampai jadi orang yang merugikan orang lain. Kita juga jangan sampai merugikan diri sendiri, dolim pada diri sendiri. Makanya pokoknya iman adalah percaya. Sebab amilus sholihati kita gunakan untuk beramal baik. Sholihah itu amal baik itu dikatakan sholih itu qa'imun bi hukmillah wa qa'imun bi ibadah. Orang soleh itu orang yang bisa memenuhi hak-haknya Allah, juga bisa memenuhi hak-haknya hambanya Allah. Kalau orang itu baik dengan Allah, haknya bisa memenuhi, tetapi hak manusia tidak bisa memenuhi, juga tidak baik. Demikian juga sebaliknya,
apabila dia dengan manusia baik, sesama manusia baik, tetapi tidak baik dengan Allah juga tidak baik. Terus lagi dikatakan watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Waktu-waktu itu untuk kita gunakan tawasau, pesan, saling pesan, supaya selalu ingat, jadi kontinuitas setiap hari, istiqomah. Watawasau berwasat bil haqqi pada yang hak. Jangan sampai kita melakukan hal yang tidak hak. Pokok seseorang itu menjadi celaka karena tidak melakukan hal yang hak. Kadang-kadang orang malah melakukan yang batil. Watawasau bis sabri, dan kau berpesan-pesan, saling berpesan bis sabri dengan keadaan sabar. Sabar dalam menyampaikan, juga sabar dalam ketika menerima musibah. Apapun juga namanya kebaikan itu yang kita lakukan, kadang kita melakukan itu orang bisa menerima dan tidak bisa menerima. Tetap kita lakukan kebaikan. Jangan sampai seseorang tidak mau berpesan kepada yang lain untuk kebaikan. Makanya seorang mukmin adalah kaca di antara satu yang lain. Di wong mukmin itu bodoh karo kancane, kocone di wong mukmin itu ngono ini kaya ngono, jadi seperti kocok penggolo satu sama lain jadi contoh. Itu orang mukmin itu. Nah, caranya bagaimana waktu-waktu ini tadi setelah itu? Ya kita tetap dalam konsensus, kita selalu bertakwa kepada Allah, selalu bertakwa kepada Allah, selalu beramal soleh. Waktu-waktu ya kita selalu apapun juga bentuknya keadaan. Mungkin kita menghadapi susah, tetap kita menjadi orang yang takwa untuk menjaga diri. Waktu untuk kita selalu gunakan baik. Susah ya tetap takwa, senang ya kita tetap takwa. Gitu. Untuk takwa kondisinya tergantung hati kita masing-masing. Hati kita masing-masing itu. Jadi, orang miskin kadang-kadang lebih bisa bertakwa daripada orang kaya, tapi tidak mesti orang kaya kalah untuk takwanya dengan orang miskin begitu. Tapi walaupun begitu, Nabi mengatakan justru orang itu ketika dihadapkan ujian yang sulit itu lebih gampang melakukan takwa. Lebih baik melakukan takwa. Mulai salah sumin kanzil mukminin, 3 daripada tabungan orang mukmin yang disediakan oleh Allah. Tabungan itu simpenan yang oleh Allah disimpan, diberikan hanya untuk orang-orang yang terkasih nanti di akhirat. Nomor 1 kan al-fakir, wong fakir sing sabar itu gampang bersuaranya, perlu besok kayak kudo wong fakir. Jadi termasuk dipilih oleh Allah karena itu cuma dikasihkan oleh orang-orang yang dikasih oleh Allah, dicintai oleh Allah. Sahibul musibah, orang yang kena musibah, sakit, cacat, dan sebagainya. Kalau bisa menjaga diri, sabar akan sakitnya, itu juga menjadikan mudah dia masuk surga. Jadi kebaikan dan keburukan tidak merupakan satu halangan seseorang untuk melakukan perbaikan. Apapun bentuknya, wong ayu, yo kadang-kadang malah orang dadekno apik. Ya kan ya, ono sing wong apik, wong elek malah dadekno apik. Pejabat kadang-kadang malah dadi ora apik. Kadang-kadang apa itu masyarakat biasa malah itu jadi apik. Tinggal cara memanage diri kita, cara memanage diri kita itu. Sehingga takwa itu dikatakan oleh Imam Ghazali seperti apa itu suwiro. Orang terbang itu sanggup takwa itu seperti suwiro. Apa suwiro namanya? Sayap ya, sayap daerah kami gitu. Sayap yang kanan namanya roja, sayap yang kiri namanya haul gitu.
harus berjalan seimbang, roja dan khauf. Bukan nak roja atau orang khauf yorabe, khauf roja juga istilah. Roja itu menanamkan optimisme, gitu. Optimis, gitu. Ketika dia menghadapi apa itu cobaan, jangan putus asa, optimisme, roja. Gitu. Tuhan melarang untuk jadi orang yang ketika mengalami sulit kok dia putus asa. Harus menanamkan rasa rojanya yang kuat. Gitu. Tetapi kalau orang itu mengalami hal-hal yang menyenangkan, harus ditanamkan perasaan khauf. Gek yang dilakukan itu justru menjadikan dosa pada dirinya. Dua sayap ini harus berbilang roja dan khauf. Jadi orang itu orang kena putus asa dalam menghadapi kehidupan, juga tidak pernah terlalu optimis, ya kan? Tetapi harus di tengah-tengah ketakwaan kita, di tengah-tengah antara roja dan khauf. Disertai rasa tawakal, gitu. Karena kalau tidak disertai tawakal, roja dan khauf juga percuma. Tawakal artinya menyerahkan apapun juga hasilnya kepada Allah. Kita ibadah tidak boleh berbangga diri, kita merasa beribadah lebih baik, mesti lebih baik yang lain, karena kita tahu tidak diperkenankan. Kita jadi orang yang kesan ibadah, jangan merasa putus asa besok ngaji, jangan putus asa. Itu juga tidak diperkenankan. Roja dan khauf itu harus selalu ada. Tawakalnya harus tetap, semuanya menyerahkan kepada Allah. Hasil daripada usaha kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pasti amal soleh itu akan mendapatkan pahala, mendapatkan balasan. Tidak ada suatu amalan yang Allah tidak memberikan balasan. Apabila baik pasti dibalas baik, apabila dia buruk akan dibalas buruk. Justru amal-amal yang terpaksa, artinya sulit untuk kita lakukan, itu bisa mengakibatkan kita mendapatkan kemudahan saat-saat kita menghadapi kesulitan. Kan ada cerita, ini saya ambil teksnya asli. Jadi itu kitab Riyadhus Shalihin, kita yang jadi apa itu rujukannya para santri. Cerita tentang 3 orang penduduk tua. Ini sudah pernah difilmkan ini, 3 orang penduduk tua. Diceritakan oleh Nabi, diceritakan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mendapatkan cerita ini dari ceritanya Nabi. Nabi mengatakan, Abdullah bin Umar mengatakan, Sami itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah mendengar Rasulullah berkata, Intolako salah sunnah berangkat daripada 3 orang. Memang karena bergabung dari orang yang sebelummu. Kata awal mabimu bila goy, sehingga dia harus terpaksa nginep di sebuah gua karena mungkin hujan, dia 3 orang itu masuk dalam gua. Maka mereka itu memasuki gua. Ada sohbatun, kemudian gua itu tertutup. Jadi ada ada itu maknanya apa itu istilahnya? Glundung. Ada sohbatun kalau glundung, apa sohbatun batu besar minajibali dari gunung itu. Fasadat alaihi mulghar, sehingga batu itu menutup untuk mereka gua itu tertutup sehingga orang itu tidak bisa keluar, tertutup rapat tidak bisa keluar. Faqalu, maka mereka berkata, ngomong-ngomong satu dengan yang lain,
Innahu la yujibu min hadhihi sahra. Sesungguhnya tidak ada kamu semuanya yang bisa selamat daripada batu ini, batu yang menutup ini. Illa antajallahu ta'ala bisolihi amalikum, kecuali engkau berdoa dengan kepada Allah dengan bagusnya amalmu. Kamu cari wasilah ngamal apa sing wis mbok lakoni, supaya kita berdoa sehingga batu ini bisa terbuka. Kalau maka satu di antara laki minggu dari mereka bilang doa. Yang orang yang pertama berdoa. Allahumma kanani abwani saykhani kabironi. Ya Allah, saya sesungguhnya mempunyai dua orang tua, saykhani yang amat tuanya, dua orang tua yang amat tuanya, kabironi, tua yang amat sangat tua. Wa kuntu la albimu qablahuma, dan saya tidak akan meminum susu sebelum kedua orang tuaku itu. Di pekerjaannya itu orang itu adalah memerah susu. Kalau sore dihidangkan kepada kedua orang tuanya. Saya tidak akan memerahkan susu sebelum keduanya. Alan walaman, baik itu untuk keluargaku atau untuk budaku. Fana abi tolabis saja yauman falam arufa alaihi yauman. Di suatu saat itu saya mencari kayu, pekerjaannya dia itu mencari kayu, mengumpulkan kayu. Falam arufa alaihi, dan saya tidak sempat untuk bertemu keduanya. Jadi hatta nama, sehingga keduanya tidur. Sampai di rumah, minuman susu belum diperah, orang tuanya sudah tidur. Tapi walaupun begitu, fahalak ulama ubul kauma. Walaupun begitu, saya tetap memerahnya untuk kedua orang tuanya itu, Fawajat tuhuma ini sampai setelah saya peras, karena kesorenan, saya pulang, kedua orang tua saya itu tidur. Fakali itu anak kita gimana? Maka saya itu betul-betul kangelan kita rumah untuk membangunkan keduanya. Ame tak tanya no piye. Wa ana albibu qabla umma ahlan wa malan, dan saya tidak akan meminumkan air susu ini kepada keluargaku dan budakku. Fala bistu wal qadru alayya din nabilahu istami maudhuma, dan saya diam dengan kedua orang tuaku sambil memegang kayu cangkir susu itu. Tunggu ini waktu aku, setelah saya perah air susu, saya ada cangkir, saya tunggu orang tuaku. Antadiru istiqbal di rumah, saya menunggu sampai bangunnya. Hatta berfajr, sampai terbitnya fajar. Wasiqiyatu yadghawna inda qadamai. Padahal di samping saya itu Di samping saya itu anak kecil. Saya punya anak kecil banyak dan keluarga menunggu. Ya kalau nangis indah kodamainya di bawah telapakanku. Anakku menangis di bawah telapakanku. Itu bilang. Kemudian setelah keduanya bangun, maka keduanya meminumnya. Saya tidak memberikan kepada anakku, istriku. Saya tetap meneruskan hanya untuk kedua orang tuaku. Itu. Terus bilangnya begini, Allahumma in kuntu fa'altu dzalik
itu jika fafarij anna panahu fi minati sahra. Ya Allah, apabila saya berbuat demikian itu hanya untuk mencari ridhomu, fafarij anna, maka benggangkanlah. Farid cuma benggang Pak. Apa Pak? Benggang itu dibenggang, dibuka waktunya dibenggang songkok bulannya. Farid cuma maknanya kan benggang. Di maklumane saru ada farjun, farid itu maknanya farji, itu maknanya benggang Pak. Benggang. Nah, hasafatun maknanya, hasafah itu maknanya bulu. Bagaimana idkhulu hasafah ilal farid, maksudnya hasafah itu farji itu maknanya arti sebenarnya itu benggang. Itu dibenggang di farjana gitu. Maka benggangkanlah dari kami yang pada saat ini saya tertutup oleh batu ini. Fafajarat syai'an, maka batu itu menjadi terbuka. Pertama, melaporkan bahwa dia mempunyai orang tua yang sangat tua, dia punya kesibukan setiap harinya cari kayu sampai pulang sore terlambat, tidak minum tidak memerah susu, orang tuanya sudah kadung tidur, ditungguin, padahal air susu itu banyak yang minta, dia punya keluarga, punya istri, punya anak, tetapi tetap dia pegang air susu itu di muka orang tuanya itu sampai kedua orang tuanya bangun dan dikasihkan. Hebat ini, hebat. Ibu tidak mungkin bisa. Orang tua apa itu tunggoni, apa itu minum susunya sampai paginya itu. Terusnya kalau apa kemudian yang kedua begini, Allahumma innahu kana ibnu ammi. Ya Allah, laporan dia tentang amal solehnya. Sesungguhnya saya itu mempunyai saudara, anaknya paman saya, perempuan. Karena amal bernasi ilayah, dia itu perempuan yang paling saya cintai. Seorang pemuda naksir menggolong anak pamannya. Bagi riwayatnya menurut cerita lain, untuk buah kasar di mawai berhijal, saya itu mencintai wanita itu sebagaimana saya mencintai, sebagainya cintanya laki-laki kepada perempuan. Cinta yang benar Pak, cinta yang asal tubuh gitu. Bangetnya coro Jawa, cinta yang wis angel dikandani. Nah coro Jawa, al-hub yukmi wa yusim, jadi membutakan dan memekakkan. Jadi al-hub itu kata Nabi, yukmi membutakan, wa yusim dan mengkokohkan. Wong nak seneng pesan ojo mau elekno elek ora pegang elek ayune. Nah wis kadung seneng sing dingetno yo muni kutok wayu tenan. Gitu. Iya. Gitu. Wa yusim yo gitu. Kok kandhane kok nasihati kokok sampean ngarani elek pacare malah sampai kok rugi gitu. Iya kan? Gitu. Jangan sampai gitu. Saya saya cintai dia itu. Para Tuhan nasihat dan saya menginginkan dia, saya berharap untuk saya menerima cintanya, saya untuk mencintainya dan untuk diterima cintaku. Fakta ini, tapi dia menolak aku. Aku banget kesenengnya, jika aku nolak gitu. Nolak, tolak begitu. Sehingga masa itu berlaku. Alamat di sana pun itu minas sini, sehingga suatu hari terjadi masa paceke krisis ya, masa krisis barang ini nolak aku gitu. Terus aku ditolak ya ora apa-apa senajan mendem aku sesembuh gitu. Krisis terjadi, masa krisis, sehingga dia itu menginginkan untuk mendapatkan uang dari aku, mendapatkan saya itu orang kaya gitu. Faja'ani fatai rumah istrina wami anta dinarin, dan dia kemudian datang kepada aku untuk minta uang 120 dinar. Kemarin menolak senangnya dalam keadaan krisis ini butuh duit, akhirnya itu saya kasih uang
120 dinar. Tapi dengan syarat ala ayyuhal yamini, dengan syarat dia melayani aku. Syaratnya itu melayani. Jadi tak utangi anaknya paleku apa jeneng ayu sing paling tak senengi, aku semangat tenana, terus di ini menolak cintaku. Setelah menolak cintaku, masa pacaran datang, dia butuh, akhirnya saya kasih dengan syarat dia harus mau dengan saya. Jadi kira-kira pernah ngalami ini oh ibu, ya pak, putra-putra ini pernah ngalami ini, tidak gitu. Fafa'altu, sehingga ada semayang saya dengan dia. Fafa'altu hatta idza qadartu 'alaiha, maka saya fafa'al hatta idza qadartu 'alaiha, sehingga dia melayani apa yang saya mau. Suatu saat disemangsani dia kapan kamu, aku sakit kapan aku siap ngadili. Terus fama qa'atu benari jilaya, ketika saya sudah duduk di antara dua pahanya, si laki-laki melakukan yang dalam dua itu. Ketika saya sudah duduk di antara dua pahanya, dua kakinya, maka perempuan itu berkata, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, wala tafuddu khataman illa bihaqqihi, jangan kau sobek gitu loh. Khotam itu maknanya cincin pak. Jadi apa itu kelamin wanita diumpamakan seperti cincin. Jadi nak cara kaya selaput kegadisan itu. Oh benar. Selaput perawan namanya apa jadi? Jangan kau sobek selaput perawan ini illa bihaqqihi, kecuali dengan haknya. Ojo takillah. Barang dia ngomong begitu, laporannya dia fansoroftu Anda, maka saya tidak melakukannya, tidak ada bubar. Suara si bubar aku diomongi kalau mau itu sih tak seneng itu apa saya perlakukan, hampir sudah satu terjadi. Dia bilang ittaqillah, maka saya tidak melakukan. Padahal ya ahabun nas ilayya, padahal dia perempuan yang paling saya cintai. Bataku darah lagi apa itu, dan saya membiarkan apa yang saya berikan kepada dia 120 dinar tidak saya ambil. Pokoknya 120 dinar ambil saja, diambil wanita itu. Terus berdoa dia, Allahumma in kuntu fa'altu dzalik wa awsika faqus anna ma nahnu fihi. Apabila yang saya lakukan demikian ini, ya Allah, adalah hanya untuk mencari ridho, faqus anna ma nahnu fihi, maka pegangkanlah batu ini yang saya dalam keadaan demikian. Penggangkan famfajr sahra, maka penggangkan batu ini, penggak lagi. Walaupun mulai tadi menalku jamilah, tetapi mereka belum bisa masuk, belum bisa keluar dari itu. Yang pertama ada penggang, yang kedua penggang lagi karena doanya orang kedua itu, tapi ketiganya belum bisa keluar, Waqalat as-salisu, orang yang bertiga berkata, Allahumma istajartu ijarah wa ataitu ajru wa rajulin wahidin. Ya Allah, sesungguhnya saya itu memperkerjakan ya wis angel. Saya itu bicara negara kerjakan beberapa huruf. Wa aituhum ajrun ghairu rajulin wahidin, dan saya mengkasih mereka upah mereka kecuali orang satu. Itu. Saya mengerjakan buruh kecuali orang satu. Kalau lagi lagu wadaba fasamatu ajru hatta kasrat libul amwal. Orang itu meninggalkan upah saya
karena dia bekerja, saat bekerja apa itu pekerjanya atau yang tempat bekerjanya yang bosnya itu tidak bisa membawa hasil untuk mengopahi, sehingga dia tidak bisa mengopahi, sehingga orangnya itu pergi. Wajahnya pasal itu ajru. Kemudian saat tertentu setelah orang pergi itu, bosnya bekerja sendiri, orang-orang yang bekerja di sampingnya sudah pergi, dia masing-masing dikasih gaji, tinggal satu orang saja mengerti yang dipekerjakan yang belum mendapatkan upah, kemudian bekerja sendiri, terus bekerja sendiri itu menjadi berkembang, jadi suke. Nalika jadi bos, orang iso ngopai, mau siji sing ora iso ngopai, habis semuanya. Kemudian setelah dia bekerja sendiri, dia bisa mengembangkan usahanya. Fasal mautu takjiru hatta asrat minhul amwal, sehingga saya bisa mengembangkan dari opahnya orang itu. Jadi yang ditinggalkan itu opahnya itu saya kembangkan menjadi banyak gitu. Menjadi banyak atau kekaturat minhul amwal. Habis amal uangnya banyak, di saat tertentu faja'ani badafi ini, suatu saat dia datang kepada aku. Jadi orang yang tidak dikasih upah tadi karena bosnya tidak kelar bayar upah, setelah bosnya menjadi kaya, dia datang kepadanya. Bos itu berkata, si pekerja itu berkata, ya Abdullah, abdi ilayya ajri, datangkan kepada kami upahku. Kaget saya ini, upah ini. Fakultu, maka bicara, kullu ma taro min ajrika minal ibili wal baqari wal ghanami wal raqi. Upahmu itu semua saja yang kau lihat. Jadi dikembangkan jadi suki. Itu apa saja kau lihat itu min ajrika dari upahmu. Baik itu minal ibili dari onta, wal ghanam baqari dan sapi, wal ghanami dan pedus, wal raqi dan penggembalanya. Semua itu milikmu. Wah, Fakola, maka si apa itu yang pekerja itu, ya Abdullah, lantas taziubi. Wahai Abdullah, kau jangan menertawakan aku, kau ngajak guyonan pada aku. Saya datang ini hanya minta upahku saja. Kau tunjukkan semua ini adalah upahku. Unta, sapi, apa itu kebus sampai pengembaliannya untuk aku. Kau mentertawakan aku. Fakultu, maka si bos itu yang punya apa itu, yang punya pekerja, la astajubika, saya tidak menertawakan kamu. Fakhodaru kullau, dan ambillah semuanya. Ambillah semuanya. Pas aku, maka dia menggiringnya semuanya, diambil semuanya. Walam yakumin syai'an, dan tidak meninggalkan satu pun. Berdusik kepada ontanya diambil semuanya, sapinya diambil, berdusik diambil, sehingga angon buat kalau masih tersisa. Terus bicara begini, Allahumma in kuntu fa'altu dzalik, apabila saya berbuat demikian, itu ittiba awajika, hanya mencari ridhomu, fakhruj anna, maka tunggangkanlah dari kami mana nufi, dan saya dalam keadaan demikian. Ketika itu fanfajar sohra, maka batu itu menjadi terbuka. Fakhruju, maka mereka keluar yang sunnah dengan bersama-sama. Hadis ini kan menunjukkan bahwa orang itu bisa berwasilah dengan amalnya yang jadi andalan pertama. Yang kedua, doa seseorang itu manjur ketika dia punya wasilah ngamal yang berat. Angel Pak, dengan kakon ini wow, gimana? Angel, dengan siji, sing nomor siji, sing nomor siji wow.
Sing nomor siji apa ora? Iya, berarti orang tua jenengan mati kalau wong tua mati wong tua dalam keadaan demikian itu sulit berkaitan apa? Wong tua ini juga sulit kok. Tenang, di tetangga saya itu kebiasaan orang tua itu kalau sudah tua itu biasanya apa itu jenenge temu sangannya bulan. Di sana itu tulang pak, ini gue kotor-kotornya ngomong kadang-kadang malam ini waktu ini habis dikasih makan, lupa tidak dikasih makan katanya keluar malah menjelek-jelekan orang anaknya itu orang tua di tangga saya sehingga kadang-kadang angkel diatur, kotor, kumuh itu sampai diletakkan di rumah belakang wong anaknya manggur rumah sing ada wong tuanya manggur rumah buri itu kebiasaan di desa saya mungkin di desa itu ya bu ya iya bisa malah jadi orang tua itu bisa jadi rojo apa itu apa jadi anak itu jadi raja kalau orang tuanya kaya tapi kalau orang tua jadi pembantu kalau anaknya orang tuanya kaya ya kan orang anak jadi kaya kalau orang tuanya kaya anak jadi raja orang tuanya kaya ya kan tapi kalau orang anak kaya, orang tua jadi pembantu, buat aneh itu, tukang ngomong, itu baik, ya kan? Yang kedua juga sulit. Saat orang-orang mau melakukan tinggal desnya seorang laki-laki kepada perempuan, wis fokus ini. Begitu dikatakan ittaqillah dia berhenti. Biasanya orang yang malang tanggul ya pak ya wis doanya itu malah sisan di bangkong nopo itu juga sulit iya rata-rata zaman sekarang itu kamu lihat pergaulan laki-laki sama perempuan zaman sekarang pokoknya naudzubillah dari saya mengatakan begini katanya survei survei itu benar bahwa katanya dari jumlah perempuan dan jumlah orang yang berpacaran 100 jumlah pasangan yang punya frekuensi pacaran selama 3 bulan itu paling tidak sudah melakukan ciuman paling tidak katanya jadi dari sekian itu 50% sudah pernah melakukan ciuman boleh orang pemana pacaran 100 pasang itu frekuensi pergaulan setiap hari lamanya 3 bulan itu setidaknya itu sudah melakukan ciuman paling tidak dari jumlah 50% itu jangan percaya tahu lagi percaya tapi itu karena itu nak kira-kira setengah tahun itu saya ini ada jangan buka nomor survei daripada orang itu yang baik siapa tahu itu dari hijau aja dari yang bertemu apa itu 6 bulan frekuensi 1 minggu malam 1 minggu bertemu 1 minggu paling tidak katanya dari 50% sudah meraba di dalam kain 50% jangan percaya awal berarti meraba di dalam air goyo boleh kira-kira ini saya tak canam loh kira-kira iya tahu di belakang itu boleh itu berapa ini gua ngawur orang survei bergaduh itu katanya itu iya lo saya tidak ngomong begini tuh saya itu tahun 2012 Pak belum saya udah ada ngomong saya jadi penghulu jumlah pernikahan pas bulan besar 1 bulan 32 tak kompak kan ada ketentuan untuk menentukan apa itu tentang kosong atau tidak akhirnya sebabnya nanti hubungannya kalau wali hakim kadang-kadang jadi masalah setelah nikah bayi ini lahir untuk itu wali hakim orang gitu dari 32 pasang 8 sudah positif kok 32 pasang 8
positif, berarti udah berapa itu? Sepat pas bulan. Apakah mau terjadi di bulan itu saja atau yang lainnya saya kurang tahu. Saya pernah jadi pengunduh ya. Jadi ada gitu. Tahun lalu itu waktu puskesmas itu 32. Walau itu ono sing keterangan positif 2 bulan, positif 3 bulan. Bahkan ada yang terjadi itu. Saya mau datang ke sana, sudah hamil, sudah lahir bayinya. Masalah nikah, sudah lahir bayinya. Itu pernah terjadi itu. Makanya itu sulit itu masalah ini yang kedua ini. Apalagi yang ketiga tadi. Yang ketiga itu malah amanah berat. Aku enggak ono yang boleh ya Pak. Kalau dia kayak korupsi. Indonesia itu kan raja korupsi. Negara yang raja korupsi. Ada apa yang dibalik orang negara ngarah gitu. Bisa kurang terus. Satu bayangkan itu. Orang pejabat satu kok kekayaannya triliunan miliaran, itu caranya duit ya. Caranya mengambil juga bagaimana itu. Ini ada seorang yang beramal soleh kok bentuknya PKB. Ini tak kembang PKB. Ontane yo pek, sapine yo pek, peduse pek, sampai sing angon yo pek. Kira-kira jenengan tidak sakit ya Bu? Raiso gitu kan. Inilah apa itu hadis yang mengatakan hadis sahih. Hadis ini dibawakan oleh diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Berarti diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bukan takut hadisnya. Jadi, hadis ini mengajak kepada kita sulitnya kita beramal soleh tetap kita lakukan. Bersuatu saat bisa menjadi wasilah diri kita ketika menerima kesulitan. Demikian yang saya sampaikan. Semoga ngaji pada bagian ini bisa bermanfaat, barokah, maslahah hidupnya, akhirnya wa amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala ya rabbana alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa taqulana bi jama'a hajatun sayyi'at wa yang terjelas wa taqulana bi asma'i wa yatin jama'a wa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka bi anna nasyhadu an la ilaha illa anta al-ahad as-samad anta firul mudana fa inna la tudu wa ila anta ya hayyul qayyum la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara wa lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur awratina wa amin rawahatina. Allahumma fatna min bayyidina wa khawfina wa yaminina wa amsina fawqina wa hududika bi azamatika wa ta'atina. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kulli ajli wa ajli ma'alina wa ma'alina wa na'udhu bika min syarri kulli ajli wa ajli ma'alina wa ma'alina. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulli khairan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad وزيادة في العلم وبركة رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أهلنا في سكرة الموت والنجاة لنا ورحمة إسحاق يا رحمن يا رحمن ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Allahumma berikan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.